Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan sejarah Laskar Hizbullah. Barisan Laskar Hizbullah pada zaman pendudukan Jepang. Laskar Hizbullah dibentuk ide awalnya dari usulan Kiai Haji Anwar Wahid Hasyim. Peran Laskar Hizbullah dalam sejarah kemerdekaan. Laskar ini terdiri dari para pemuda Islam dan kaum santri dari seluruh daerah Indonesia. Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bisa lepas dari pemeran perjuangan para muslim, atau lebih tepatnya kaum santri, dalam kurun 1943 sampai 1945. Hampir semua pondok pesantren membentuk laskar-laskar guna merengkuh kemerdekaan tanah air. Dari sekian banyak laskar, Laskar Hizbullah dan Sabilillah merupakan yang paling tersohor kala itu. Laskar Hizbullah atau Tentara Allah didirikan menjelang akhir pemerintahan Jepang, tepatnya 8 Desember 1944. Laskar ini terdiri dari para pemuda Islam dan kaum santri dari seluruh daerah di Indonesia. Awal mula didirikan Laskar Hizbullah adalah untuk menjadi kekuatan pencadangan dari pasukan peta atau pembela tanah air, sebab kala itu Jepang yang telah memberikan restu pada tokoh-tokoh muslim untuk membentuk kesatuan militer sedang terdesak akibat berkonfrontasi dengan sekutu. Namun seiring berjalannya waktu serta munculnya berbagai desakan dari tokoh-tokoh muslim kala itu agar Jepang memberi kemerdekaan kepada Indonesia, Laskar Hizbullah pun berubah haluan. Mereka tidak lagi bekerja untuk kepentingan Jepang, melainkan untuk berdirinya tanah air, yakni Indonesia. Karena tujuannya berubah, yakni mengusir penjajah, pondok-pondok pesantren yang telah berdiri kala itu diminta untuk mengirim 5 santrinya untuk dijadikan laskar. Mereka akan dilatih terlebih dahulu secara militer di Cibarus, Bekasi, Jawa Barat. Setelah mendapatkan latihan militer, para laskar pun ditugaskan kembali ke daerah masing-masing. Mereka diperintahkan untuk mencari, melatih, dan membentuk Laskar Hizbullah di daerahnya. Adapun susunan pengurus pusat Laskar Hizbullah yang ditentukan dalam rapat pleno Majelis Syura Muslim Indonesia atau Masyumi pada Januari 1945. Pada rapat tersebut diputuskan pemimpin pusat dari Barisan Hizbullah adalah Kiai Haji Zainal Arifin dengan didukung struktur bagian umum oleh Suroyo dan Sujono. Kemudian Anwar Cokro Aminoto dan Kiai Haji Zarkasyi ditugaskan pada bagian propaganda dan Masyhudi pada bagian perencanaan. Tak butuh waktu lama, Laskar Hizbullah berkembang sangat pesat. Dalam waktu singkat, mereka menjadi kekuatan baru dan bangsa Indonesia. Misi mereka adalah mengusir penjajah, kemudian memerdekakan tanah air. Salah satu perang yang cukup monumental dalam sejarah Indonesia adalah Laskar Hizbullah dan adalah karena ketika meletusnya pertempuran Ambarawa. Pada 21 November 1945, sekutu yang tengah terdesak akibat serangan pasukan yang dipimpin Jenderal Sudirman bergerak menuju Semarang. Pasukan sekutu pun membuat onar di Ambarawa dan akhirnya memati peperangan besar di sana. Tak pelak hal itu memancing lahirnya solidaritas dari berbagai tempat, termasuk dari Yogyakarta yang juga telah membentuk Laskar Hizbullah. Bersama dengan pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, Laskar Hizbullah bersama laskar-laskar lainnya bergerak serentak menuju Ambarawa dan mengepung kota tersebut. Hizbullah Yogyakarta mengirim batalion Bajron Endres yang ditempatkan di bagian barat Ambarawa, tepatnya di Desa Jambu, dan
Banyu Biru. Sedangkan sisi selatan Ambarawa terdapat pasukan dari Surakarta dan Salatiga. Di sisi utara telah siap pasukan dari Kedu dan Ambarawa tersendiri. Kemudian dari timur mengepung juga pasukan dari Visi 4 Badan Keamanan Rakyat Salatiga. Dalam pertempuran tersebut, pasukan Indonesia memang berhasil mendesak sekutu menuju Semarang. Namun, hal itu memang harus dibayar dengan jatuhnya korban jiwa, termasuk dari Laskar Hizbullah. Ketika sekutu mundur, dikepung kembali di Semarang, tepatnya di daerah Meranggen. Laskar Hizbullah segera bergerak dalam peperangan di Semarang. Dikirim pasukan Hizbullah Batalion Basuni yang masih berasal dari Yogyakarta. Pertempuran tersebut di Semarang sekitar 17 anggota Laskar Hizbullah gugur, termasuk komandan laskar itu yaitu Kudori yang menjenguk ajal setelah bertembakan dengan dan ditusuk bayonet. Laskar Hizbullah merupakan fragmen yang tak terpisahkan dari perjuangan kemerdekaan Indonesia pada masa silam. Kendati demikian, perang dan sumbang asihnya terkadang memang masih luput dalam pembahasan sejarah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.